Halo guys, welcome back. Kali ini gue mau berbagi resep, bukan resep makanan, namun resep bagaimana menjadi peringkat 1 CPNS dalam sekali tes. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar CPNS. Baiklah, di sini sebagai permulaan, saya merupakan CPNS di tahun 2018 sebagai auditor ahli pertama di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ya, saya dari formasi umum dan pendidikannya dari S1 Akuntansi. Di sini saya baru pertama kali ikut tes CPNS di tahun 2018 dan alhamdulillah mendapatkan nilai SKD tertinggi dan SKB tertinggi, sehingga secara integrasi saya mendapatkan peringkat 1 ya. Di sini juga alhamdulillah ternyata di tahun 2019 lalu adik saya ikut CPNS. Ini juga kali pertama bagi dia dan alhamdulillah lulus peringkat 1 di Pemprov DKI Jakarta sebagai analis perencanaan, yang mana dia jurusannya itu S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, kalau saya lihat antara saya dan adik saya di sini ada persamaan metode belajar. Paling kalau berbeda itu hanya tools-tools yang digunakan aja. Penasaran apa aja metode-metodenya? Nanti akan kita bahas ya pada slide berikutnya. Nah, tayangan kali ini itu merupakan lanjutan dari tayangan saya sebelumnya tentang Curi Start CPNS 2021. Jadi kalau teman-teman yang menonton, silahkan tonton dulu ya di channel Fandi AP. Judulnya CPNS 2021, Persiapkan Dirimu. Ini merupakan lanjutannya ataupun pelengkap dari tayangan ini. Oke, kita mulai dari hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama kali yang perlu kita persiapkan adalah niat dan mindset. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu dimulai dari niat ya. Jadi kita harus luruskan niat kita dulu. Mungkin dari kita selama ini punya beragam alasan ya kenapa pengen jadi PNS. Salah satunya mungkin karena pengen membagian orang tua, pengen dapat kerjaan yang layak, pengen kerjaan nyantai, atau mungkin berkarir dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwasanya mari kita luruskan niat kita. Karena memang tujuan dari pengadaan CPNS itu sendiri adalah untuk memperoleh CPNS yang pertama sebagai pelayanan publik ya, kemudian sebagai perekat negara atau perekat pemersatu bangsa, kemudian untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, punya keterampilan, keahlian dan perilaku. Di sini yang saya soroti adalah yang C ya, untuk memperoleh putra-putri terbaik bangsa sebagai CPNS. Jadi tujuan dari pengadaan ini adalah untuk salah satunya memperoleh putra-putri terbaik bangsa, bukan tujuannya untuk dapat kerja yang layak, ingin bagi orang tua dan sebagainya. Jadi kita luruskan niat kita dulu agar sesuai dengan tujuan pengadaannya. Dan juga ini intinya adalah untuk mengabdi kepada negeri. Jadi teman-teman jauhi dulu niat-niat yang lain, fokus aja pingin jadi yang terbaik buat negeri ini gitu ya. Di sini bukan untuk sok-sokan gitu ngerasa idealis. Namun itu tadi kita harus mulai dari niat yang benar dulu gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi yang pertama niat dan mindset, yang kedua adalah dokumen dan persyaratan. Di sini untuk dokumennya saya sudah bahas di video saya sebelumnya, silakan teman-teman lihat dari video yang tadi. Kemudian untuk persyaratannya di sini itu kita bagi 3 ya. Ada persyaratan pertama administrasi, ini berupa dokumen-dokumen. Yang kedua itu adalah tes SKD. Kemudian yang ketiga adalah tes SKB. Untuk tes SKD nanti akan kita bahas pada slide berikutnya, dan untuk tes SKB akan kita bahas pada kesempatan lain. Oke, kemudian yang ketiga adalah kenali dirimu. Kenapa harus kenali dirimu? Karena setiap orang itu punya keahlian, punya metode masing-masing dalam belajar ya. Misalnya saja ada yang suka belajar itu dengan cara mendengarkan, dengan cara belajar mandiri, dengan cara nonton video, dengan cara diajarin, atau dengan cara membaca berulang-ulang baru paham. Jadi teman-teman kenali dulu diri teman-teman ya. Karena dengan begitu nanti teman-teman akan bisa menemukan metode belajar yang pas. Jadi metode belajar ini juga harus teman-teman sesuaikan ya dengan gaya belajar teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah tahu metode belajarnya yang pas, teman-teman juga sudah harus punya materi-materinya. Materinya apa saja nanti yang kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah doa dan ibadah. Oke, di sini kita akan bahas tentang materi tadi ya. Materi ini tepatnya adalah materi SKD. Di sini materi SKD yang sesuai dengan peraturan terakhir ya dari Permen RB nomor 23 tahun 2019 itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adalah TWK, yang kedua adalah TIU, dan yang ketiga adalah TKP. Jadi inilah garis besar materi-materi nanti yang akan diujikan di SKD. Jika memang aturannya tidak berubah atau aturannya berubah namun untuk kisi-kisinya nggak berubah.
Jadi dari sekarang teman-teman sudah bisa ya untuk mencari materi-materi ini. Mencari dari mana kak? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, sebelumnya di sini buat teman-teman semua untuk SKD ini punya passing grade ya. Jadi untuk TWK ini adalah 65 skornya, TIU adalah 80 dan TKP adalah 126. Jadi teman-teman agar bisa lolos untuk masuk ke tahap SKB yang tadi saya sebutkan, maka teman-teman untuk TWK wajib benar minimal 13 soal. Nih 13 soal. Untuk TIU minimal 16 soal dari 35 soal ya. Tadi kalau untuk TWK dari 30 soal. Dan untuk TKP adalah minimal benar 23 soal dengan poin 5 dari 35 soal. Ya, mudah-mudahan untuk passing grade ini tidak berubah untuk CPNS tahun-tahun berikutnya, karena memang passing grade ini sudah cukup rendah ya. Namun nanti target teman-teman bukan ini ya. Target teman-teman adalah bagaimana bisa mencapai skor semaksimal mungkin. Karena memang ada perankingan, jadi kalau lewat PG aja itu belum aman untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya di sini. Jadi muncul pertanyaan ya. Jadi kak, kapan kita mulai belajar? Jadi sebelumnya, buat teman-teman saat ini ketika sudah tahu ada info penerimaan CPNS, teman-teman sudah bisa mempersiapkan materi-materinya. Materi dari mana saja nanti akan kita bahas di slide berikutnya setelah ini. Kemudian dari materi-materi yang sudah dikumpulkan, teman-teman itu mulai belajar dari materi yang tidak dikuasai terlebih dahulu. Loh, kenapa gitu kak? Iya, di sini teman-teman mulai dari yang nggak bisa dulu agar nanti ketika pengumuman resmi keluar, teman-teman sudah paling nggak tahu secara garis besar materi-materi apa aja yang akan diujikan, isi-isi materinya, sehingga nanti ketika mengulang lagi teman-teman sudah punya base, sudah punya dasar ya. Kalau teman-teman dari sekarang mulai dari yang tahu dulu, sayang waktunya ya gitu. Contohnya ini, kalau saya dulu mulai dari saya nggak kuasai, yaitu adalah TWK teman-teman. Kenapa? Karena TWK ini sebenarnya materinya paling luas ya. Ada sejarahnya, ada tentang Pancasila, UUD 45, ada juga bahasa Indonesia ya gitu. Jadi ini paling banyak makan waktu. Sehingga teman-teman dari sekarang sudah bisa mencicil materi-materi TWK. Jika teman-teman masa lemah di TWK ya. Tapi kalau teman-teman lemahnya di TIU, ya silakan mulai dari TIU dulu. Jadi mulai dari yang lemah dulu teman-teman. Karena nanti kalau untuk yang mudah-mudah kan nggak lama ya waktunya ya. Jadi kalaupun pengumumannya itu mepet ke waktu tesnya, teman-teman sudah bisa siap. Nah, yang terakhir itu adalah teman-teman nggak perlu lama-lama belajar perharinya. Yang penting adalah rutin dan teman-teman tuh punya jadwal, punya komitmen di sini, komitmen untuk belajar. Oke, clear ya? Baiklah, kita lanjut lagi di sini tentang metode belajar. Jadi saya itu punya 5 metode belajar yang saling berhubungan atau berkaitan. Yang pertama kali saya lakukan adalah tanya teman. Jadi kalau teman-teman punya teman yang sudah pernah tes CPNS terlebih dahulu, apalagi satu instansi yang ingin teman-teman lamar, silahkan tanya aja. Jadi di sini mereka akan kasih ya kisi-kisi atau hal-hal penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, setelah tanya teman, di sini saya beli buku teman-teman. Jadi saya dulu beli bukunya karena CPNS 2018, saya beli buku ini, persis buku ini, Panduan Resmi CPNS ya 2018-19. Saya beli di Gramedia, mungkin harganya sekitar 270 ribuan. Nah, buat teman-teman yang memang suka belajar dari buku, di sini saya ada rekomendasi buku untuk CPNS tahun 2021 ya. Bukunya adalah All New Test CPNS. Bukunya lumayan tebal, sekitar 800 halaman, yang mana mega bestseller dari tim Garuda Eduka dan Indra Prima. Penerbitnya C-Media. Dari yang saya review di sini, bukunya memang sudah sesuai dengan kisi-kisi tes CPNS terbaru dan terupdate. Dan juga di sini enaknya belajar dari buku adalah kita belajarnya lebih terstruktur karena materi-materinya itu sudah berurutan ya. Dimana kalau kita belajar TWK itu kita disodori dulu dengan ringkasan materi. Jadi kita paham dulu materi secara luas, kemudian nanti bahas-bahas soal. Begitu juga untuk TIU dan TKP. Dan di sini untuk setiap soal-soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan yang menurut saya sudah cukup bisa menjelaskan ya. Dan juga ada tips dan trik serta solusi smart CAT CPNS. Di buku ini ada 10 paket soal dan pembahasan untuk CAT CPNS. Dan ada juga 18 paket soal dan pembahasan untuk SKB. Namun kalau untuk SKB-nya ini lebih kepada tes-tes psikotes ya. Untuk fitur lainnya di sini ada juga bonus CD yang berupa dalamnya ada tentang tips dan trik untuk video tutorial CPNS. Ada software CAT ya untuk kita latihan CAT agar terbiasa. Dan juga ada beberapa e-book seperti e-book UUD 45, Undang-Undang, Perpu, TOEFL, dan SKB.
Nah, jika tertarik dan ingin memesan, teman-teman bisa langsung masuk ke akun officialnya di Shopee, yaitu C Media Store. Nah, jadi dulu baik saya dan adik saya itu menggunakan buku ya teman-teman, yang pertama kali dipegang. Karena memang model kami itu suka belajar dari buku, yang mana lebih terstruktur aja cara belajarnya. Dan bisa langsung dicoret-coret. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk metode berikutnya, yaitu browsing dan update info. Jadi di sini teman-teman agar proaktif mencari informasi ya, terutama informasi tentang pengumuman resmi, informasi tentang kisi-kisi, informasi tentang persyaratan dan sebagainya. Karena nanti kisi-kisinya akan diterbitkan oleh Permenpan. Jadi silakan teman-teman stay update. Di sini teman-teman bisa browsing dari Google, bisa cari informasi dari YouTube, dari website yang teman-teman percaya dan sebagainya. Dan juga teman-teman bisa browsing materi-materi ya, karena kadang materi dari buku ini nggak lengkap. Teman-teman bisa lengkapi dari browsing-browsing. Teman-teman harus rajin-rajin ya browsing-browsing mencari konfirmasi jawaban. Terkadang memang jawaban di buku juga salah teman-teman. Jadi di sini agar proaktif juga mencari informasi dan juga proaktif untuk belajar dari sumber yang free ini ya. Tinggal ketik-ketik aja teman-teman, model kuota doang. Oke, berikutnya metode yang digunakan adalah aplikasi simulasi. Jadi kita setelah belajar materi, kerja-kerjaan soal, teman-teman coba menggunakan aplikasi simulasi agar terbiasa mengatur waktu dan juga terbiasa untuk mengganti-ganti soal apabila sulit ya. Di sini waktu saya menggunakan dua model aplikasi. Yang pertama aplikasi berbasis Android, yang kedua aplikasi berbasis web. Kedua-dua aplikasi ini gratis yang saya gunakan teman-teman. Teman-teman bisa cari aja di Google ya. Kalau aplikasi yang saya gunakan dulu tuh di tahun 2018, jadi mungkin nggak update. Jadi di sini saya sudah lihat aplikasi di Play Store. Ini rekomendasi saya untuk teman-teman. Ada 4. Memang isi-isinya ya yang namanya gratisan pasti banyak iklannya dan materinya nggak cukup lengkap. Tapi bisa untuk permulaan teman-teman ya. Kalau bingung mulai belajar dari mana, bisa dari aplikasi-aplikasi ini. Dan yang kedua yaitu adalah aplikasi dari Belajar Bro dari website. Yang mana aplikasi ini juga 100% gratis. Dan menurut saya ini materinya cukup lengkap untuk dikategorikan sebagai website gratis. Jadi silakan teman-teman lihat. Namun memang ini kelemahannya untuk TKP itu kurang banyak penjelasannya ya. Jadi untuk jawaban TKP mungkin teman-teman bisa cari di sumber-sumber lain ya. Namun untuk adik saya dulu dia menggunakan aplikasi Ayo CPNS. Yang mana dulu saya punya akun premium menganggur. Jadi daripada nggak digunain, saya kasih ke dia untuk latihan-latihan. Jika teman-teman mau coba, teman-teman bisa masuk ke Ayo CPNS-nya melalui SID/daftar Ayo CPNS atau langsung ke websitenya. Karena di sini punya banyak materi dan harga normalnya untuk premium adalah Rp125.000. Teman-teman bisa tambahkan kode diskon agar dapat harga Rp99.000 per tahun. Oke, kita lanjut lagi. Untuk metode terakhir adalah dari grup diskusi dan juga FR. Sebenarnya grup diskusi ini nanti bakal ada sharing-sharing FR ya. Dulu saya murni gabung dari grup diskusi Telegram. Nanti teman-teman bisa gabung juga, linknya ada di deskripsi video ini, silahkan teman-teman buka aja. Jadi dari grup Tele ini ada orang-orang yang suka bagi-bagi FR ya. Atau teman-teman di sini silahkan scroll aja ke atas, mungkin bisa dapat FR-FR di tahun 2019 lalu. Silahkan teman-teman kembangkan FR-FR tersebut. Oh ya, untuk FR ini merupakan free review atau field report, yang mana merupakan kisi-kisi yang diberikan dari orang yang sudah pernah tes terlebih dahulu. Nah di sini untuk grup diskusi buat teman-teman yang pingin punya grup diskusi premium, saya rekomendasikan teman-teman untuk gabung di Sahabat CPNS. Ini merupakan website untuk belajar CPNS karena di sana ada materi berupa ebook, ada juga paket tryout-nya. Tryout di sini dalam bentuk CAT dan juga ada mentoring, jadi ada mentornya serta ada latihan soal di grup diskusi. Nah di sini ada grup diskusi. Biasanya kalau kita belajar itu ada grupnya mungkin lebih semangat. Karena ketika kita melihat ada orang-orang yang bisa menjawab soalnya dengan baik ataupun merasa mereka ini sudah expert banget, kita merasa tertinggal ya, sehingga kita secara nggak langsung termotivasi untuk belajar juga. Kemudian di sana juga ada free update dan punya aplikasi Android. Nah, Sahabat CPNS ini bisa teman-teman akses melalui s.id/sahabatcpns, yang mana harganya sama seperti tadi Ayo CPNS, Rp105.000. Kalau teman-teman daftar dari link ini, teman-teman dapat harga Rp99.000 per tahun. Nah, ini tadi adalah 5 metode yang kami gunakan dalam menghadapi tes CPNS, yang alhamdulillah bisa membawa kami lulus tes CPNS dalam sekali tes aja.
Jadi sini saran saya buat teman-teman, teman-teman kenali diri teman-teman dulu. Jika teman-teman suka belajar dari buku, teman-teman beli buku. Kemudian teman-teman nanti dalam mencari jawaban-jawaban di buku terkadang kurang lengkap ya, ataupun materi-materi kurang lengkap, teman-teman bisa browsing aja, atau teman-teman bisa cari info-info dari YouTube dan sebagainya. Bisa juga teman-teman dari grup diskusi, dan juga teman-teman bisa tanya dari teman-teman yang udah tes. Jadi di sini nggak perlu gabung di banyak bimbel-bimbel berbayar ya. Cukup satu aja teman-teman dan dimaksimalin. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa lanjut ke bimbel lainnya kalau teman-teman rasa kurang. Jangan lupa teman-teman, terakhir dalam membahas soal-soal, teman-teman nanti bahas materi dulu ya. Kemudian bahas soal-soal, dan dari soal-soal nanti teman-teman kembangkan lagi materi-materi yang ada. Misal di soal tuh ada jawabannya dari pasal 22, 23, 24, 25. Walaupun jawabannya itu misalnya di pasal 23, teman-teman juga cari tahu ya, apa sih isi pasal 22, apa sih isi pasal 25, apa sih isi pasal 26 dan sebagainya. Sehingga nanti kalau ada soal-soal yang mirip, teman-teman sudah tahu pasal-pasal lain isinya seperti apa. Atau misalnya tentang TIU, ada peluang, permutasi, ada kombinasi. Nah, teman-teman cari tahu lagi, misalnya permutasi ini ada permutasi siklis, yang mana tentang posisi duduk. Nah, teman-teman silahkan browsing ya. Terkadang memang materi di buku ini kurang lengkap juga. Jadi teman-teman harus punya semangat untuk mencari tahu, semangat untuk proaktif mencari materi-materi. Nggak perlu lama-lama belajarnya, yang penting rutin. Oke, itu aja resep dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau kritik saran, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM saya di IG. Sekian dulu kebersamaan kita kali ini. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.